Oke, sekarang kita akan diskusi lebih jauh lagi tentang gerak lurus beraturan. Jadi setelah kita pelajari tentang perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan, dan bagaimana perumusannya, satu hal lagi yang perlu kita pelajari terkait dengan besaran-besaran tersebut adalah grafik yang menunjukkan atau mendeskripsikan gerakan dari suatu objek pada gerak lurus beraturan. Nah, bagaimana kita mendeskripsikan grafik, misalkan grafik kecepatan atau grafik kelajuan dari suatu benda. Jadi misalkan di sini, grafik biasanya untuk kasus ini kita ambil dua dimensi. Di sini sumbu X sebagai waktu T, sedangkan sumbu Y secara umum biasanya kita gunakan adalah kecepatan dalam meter per detik. Kenapa kita lebih sering menggunakan kecepatan di sumbu Y, tidak dengan kelajuan? Jadi kan kalau teman-teman tahu, kelajuan itu kan besarnya panjang lintasan dibagi interval waktu. Maka kelajuan itu secara umum akan selalu bernilai positif. Sedangkan kecepatan, karena dia terkait dengan perubahan posisi, dia kadang bisa bernilai positif ketika misalkan dia bergerak ke kanan. Namun ketika dia bergerak ke kiri, berkebalikan dengan kanan, kita bilang nilainya adalah negatif. Jadi misalkan begini, suatu objek bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan sebesar 2 meter per detik. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Karena dia bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan sejauh 2 meter, secepat 2 meter per detik, maka pada T berapapun atau pada T kapan saja di sini, nilai 2 meter per detik ini tidak akan berubah. Jadi bagaimana kita menggambarkannya adalah kita gambarkan garis lurus seperti ini ya. Jadi kecepatan objek itu tidak berubah 2 meter per detik. 2 meter per detik pada waktu kapan saja seperti itu ya. Jadi, nah dari grafik ini kita bisa mengetahui, misalkan saya pengen tahu nih jarak tempuh atau misalkan perpindahan yang dilakukan oleh suatu objek tersebut dari interval waktu sekian sampai sekian berapa sih gitu. Jadi misalkan saya kasih coba contoh di sini, kita coba pengen cek interval waktu dari 2 detik. Jangan lupa kasihkan satuan di sini second. Sampai misalkan 5 detik. Berapakah perpindahan yang dialami objek tersebut misalkan dari 2 detik sampai 5 detik? Kalau kita lihat dari perumusannya kan V sama dengan S dibagi interval waktu, kita juga bisa cek di sini. Oh, sudah, S itu P kali T gitu kan. Tinggal kita kalikan saja. 2 meter per detik, misalkan dalam hal ini ke kanan karena dia positif. Ke kanan. Kalikan interval waktunya, tidak lain adalah dari 2 ke 3 berapa interval waktunya? Iya, 3 detik. Oke. Maka setelah kita dapatkan perkaliannya second dengan second saling menghilangkan, maka kita dapatkan 6 meter ke kanan. Jadi dalam interval waktu 2 sampai 3 sampai 5 detik, objek melakukan perpindahan sejauh 6 meter ke kanan. Nah, itu kalau kita gunakan perumusan ya, metode perumusan. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan metode grafik. Nah, bagaimana kita mendapatkan perpindahan itu? Perpindahan didefinisikan sebagai luas area di bawah garis kurva ini, di bawah garis kecepatan terhadap waktu. Jadi luas area ini. Sekarang kita coba bandingkan ya. Luas area ini berapa sih? Misalkan ini panjangnya, ini lebarnya, ini panjangnya gitu ya. Kalau kita lihat dari situ kan lebarnya sekitar, nah hati-hati, karena lebar itu terkait dengan sumbu horizontal, maka lebar dalam satuan detik ya. Lebarnya adalah 3 detik. Sedangkan panjangnya adalah 2 meter per detik. Maka luas area, luasnya kita dapatkan lebar kali panjang, maka kita dapatkan 6. Sebelum jadi 6 kita akan mendapatkan berapa dulu ya. Lebarnya adalah 3 detik kalikan 2 meter per detik.
maka ini akan saling coret gitu kan. Kita dapatkan 6 meter ya. Nah, tapi kita tahu karena ini bernilai positif, dua bernilai positif, maka kita tahu ini ke kanan. Oke ya. Jadi A di sini kita dapatkan tiada lain adalah sama dengan perpindahan yang kita dapatkan dari perumusan ya. Jadi dari grafik kita bisa mendapatkan dari grafik kecepatan ya, dari grafik kecepatan terhadap waktu tempuh kita bisa mendapatkan informasi perpindahan yang dilakukan atau yang dialami oleh suatu benda tersebut.